Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan satu materi, yaitu mengenai tentang resonansi bunyi. Sebelum kita bahas tentang resonansi bunyi, Ibu akan melakukan sebuah percobaan sederhana yang dinamakan dengan percobaan resonansi. Nah, alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama ada gelas kaca yang berbentuk lengkung, dan juga ada air yang diisi di dalam gelas. Nah, dalam percobaan ini adalah untuk menghasilkan bunyi dari bibir gelas yang diputar oleh jari-jari tangan kita. Oke, sekarang coba kita akan praktekkan. Yang pertama, kita lihat di sini air yang ada dalam gelas tersebut, ya, dalam keadaan penuh. Kemudian kita coba bagaimana hasil bunyinya. Coba ya. Nah, sekarang coba kita kurangin airnya. Kita coba lagi. Kita kurangin lagi airnya. Kita lihat lagi bunyinya. Kita kurangin lagi airnya. Kurangin lagi airnya. Coba terakhir kali kita kurangin lagi airnya. Nah, dari sini dapat dikatakan bunyi pada masing-masing ketinggian itu berbeda. Kenapa bisa berbeda? Dapat disimpulkan bahwa air akan mempengaruhi bunyi yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, antum memahami mengenai tentang resonansi bunyi, mari kita simak video selanjutnya. Baik anak-anakku, kemarin kita sudah belajar mengenai tentang getaran dan juga gelombang. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang bunyi. Salah satu bunyi tersebut adalah resonansi.
Apa sih pengertian dari resonansi? Resonansi adalah gejala gelombang di mana suatu benda ikut bergetar karena getaran benda yang lainnya. Nah, baik oleh bunyi atau sumber getaran lainnya. Syarat untuk terjadinya suatu resonansi adalah frekuensi sumber sama dengan frekuensi benda yang ikut bergetar. Nah, artinya setiap benda memiliki frekuensi resonansi yang natural. Artinya, ketika benda tersebut diberikan aksi, aksinya ini bisa berupa gaya, bisa berupa angin, bisa juga berupa tentang bunyi. Nah, dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi naturalnya, benda tersebut akan beresonansi. Beberapa contoh resonansi, kalau antum ketahui adalah ada beberapa contohnya. Salah satunya adalah gitar. Nah, gitar itu punya tabung resonansi. Nah, gitar tersebut kenapa dia mempunyai tabung resonansi? Karena untuk menghasilkan bunyi yang lebih jelas. Mungkin antum semua pernah di depan rumahnya ada acara dangdutan, dan ketika ada acara tersebut biasanya kaca bergetar. Atau ada juga penyanyi yang frekuensi suaranya dapat menyebabkan gelas pecah. Wow. Nah, di sini juga ada beberapa manfaat dari sebuah resonansi, ya. Selain ada manfaat, juga ada juga kerugian dari resonansi tersebut. Nah, manfaat resonansi ada 3. Yang pertama adalah gendang telinga. Kenapa gendang telinga? Kita dapat mendengar bunyi karena adanya peristiwa resonansi pada telinga kita. Di dalam telinga terdapat gendang telinga. Selaput ini sangat tipis dan mudah beresonansi dengan bunyi audiosonik. Yang kedua, alat musik akustik seperti gitar, seruling, biola, drum yang memanfaatkan resonansi agar diperoleh bunyi yang merdu. Nah, alat musik tradisional juga bisa seperti gamelan juga memanfaatkan peristiwa resonansi. Dan yang ketiga adalah mikrofon, ya. Di dalam mikrofon juga dapat menghasilkan bunyi. Selain manfaat, ada pula kerugian. Kerugian dari resonansi adalah yang pertama, rusaknya benda yang ikut bergetar, misalnya kaca, atau rusaknya gendang telinga kita karena mendengarkan suara yang sangat dahsyat. Yang kedua adalah peristiwa jembatan Tacoma. Nah, peristiwa inilah yang sangat dikenang. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video tentang peristiwa jembatan Tacoma. Baik anak-anak, coba kita lihat video dari jembatan Tacoma ini. Peristiwa dari jembatan Tacoma ini kita lihat di sini. Jembatan itu berliuk-liuk karena terkena angin. Artinya angin ini sebagai aksi dari resonansi bunyi. Nah, kalau kita lihat di sini, angin yang terlalu besar yang melewati daerah jembatan mengakibatkan jembatan tersebut meliuk-liuk. Dan akibat dari resonansi tersebut adalah jembatan tersebut menjadi rusak. Dan itu adalah salah satu kerugian dari resonansi bunyi. Coba kita perhatikan betapa dahsyatnya angin tersebut sehingga mengakibatkan jembatan tersebut rusak dan seperti bergelombang karena meliuk-liuk. Nah, sekarang kita bahas tentang resonansi bunyi.
Sesuai dengan konsep resonansi, untuk menyelesaikan soal resonansi, rumus paling mendasar sesuai dengan konsep resonansi adalah frekuensi 1 sama dengan frekuensi yang kedua. Nah, ada rumus tertentu yang digunakan untuk menghitung resonansi pada benda-benda tertentu. Kalau pada tingkat SMP, kita akan mempelajari rumus resonansi untuk suatu kolom udara. Kolom udara yang dimaksud berada pada sebuah alat bernama pipa organa. Nah, kita lihat di sini ada beberapa rumus pipa organa tertutup. Jadi, pipa organa itu ada yang pipa organa tertutup dan juga ada pipa organa yang terbuka. Nah, rumus pipa organa tertutup adalah H sama dengan 2N-1 per 4 kali lambda, di mana H di sini adalah tinggi kolom udara dihitung dari atas. Lambdanya yaitu panjang gelombangnya dan N-nya adalah banyak gelombangnya. Dan N 1, 2, 3 adalah, jadi resonansi pertama adalah nada dasar, resonansi kedua adalah nada atas pertama, resonansi 3 adalah nada atas kedua. Baik, sekarang kita coba mengerjakan soal tentang resonansi. Nomor 1, sebuah senar dapat beresonansi dengan sebuah garpu tala. Frekuensi garpu tala itu 512 Hz. Yang pertama ditanyakan adalah berapa frekuensi senar, dan B, berapa panjang gelombang bunyi yang dapat dihasilkan senar jika kecepatan bunyi saat itu adalah 320 meter per detik. Nah, di sini kita punya garpu tala, kemudian kita punya yang namanya senar. Garpu talanya frekuensinya adalah 512 Hz. Nah, di sini dikatakan bahwa sebuah senar dapat beresonansi. Artinya frekuensinya juga sama dong, yaitu 512 Hz. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa kecepatan bunyi yang dihasilkan saat bunyi tersebut 320 meter per detik. Berarti kecepatannya adalah 320 m/s. Dan yang ditanyakan adalah lambda. Dan juga kecepatannya. Untuk mencari kecepatan, rumusnya yang kita ketahui adalah lambda kali dengan frekuensi. Oke, di situ kecepatannya sudah diketahui. Lambdanya belum diketahui. Frekuensi sudah diketahui. Kecepatannya di situ kita lihat adalah 320 m/s. Sama dengan lambda dikali tadi frekuensi adalah 512. Jadi lambda sama dengan 320 dibagi dengan tadi 320 dibagi dengan 512. Nah, kita sederhanakan menjadi 5/8 meter. Nah, itu adalah contoh soal yang pertama. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Dari rumus bunyi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang kedua adalah pada kolom udara 200 cm terjadi resonansi jika cepat rambat bunyi di udara 328 m/s, maka frekuensi bunyi adalah di situ ada kata kolom udara. Artinya kalau ada kata kolom udara berarti kita pakai rumus pipa organa tertutup, yaitu H sama dengan 2N-1 per 4 kali lambda. Nah, H-nya 20 cm, kita jadikan meter, jadinya berapa? 0,2 meter. Nah, 2 dikali
N-nya kita tahu 1 dikurang 1/4 dikali lambda. Jadi 0,2 sama dengan 1/4 kali lambda. Lambda sama dengan 4 dikali 0,2. Jadinya berapa? 0,8 meter. Nah, di sini yang ditanyakan bukan hanya lambdanya saja, tetapi frekuensinya. Nah, kita ketahui V-nya adalah 328 M/S. V sama dengan lambda dikali frekuensi. 328 sama dengan 0,8 dikali frekuensi. Nah, frekuensinya ditanya. Frekuensi sama dengan 328 dibagi 8/10. Atau 328 dikali 10/8. Tinggal kita coret, hasilnya 41. 41 dikali 10 hasilnya 410 Hz. Nah, itu adalah frekuensi dari benda tersebut. Kita coba soal nomor 3. Resonansi udara terjadi pada saat cepat rambat 340 M/S bila frekuensi Garputala 850 Hz. Berapa panjang kolom udara pada resonansi kedua dan terjadi nada atas ketiga? Berarti kalau nada atas ketiga, maka dia resonansinya keempat. Nah, berarti sekarang yang diketahui adalah kecepatannya, yaitu 340 M/S. Frekuensi dari Garputalanya adalah 850 Hz. Kalau dari sini kita dapatkan V sama dengan lambda kali frekuensi. Artinya di situ kan yang belum diketahui hanya lambdanya. Berarti kita cari dulu dong lambdanya dulu. Nah, V-nya 340, lambda dikali dengan 850. Lambda sama dengan 340 dibagi 850. Dan hasilnya adalah 0,4 meter. Kemudian kita akan mencari kolom udaranya. Yang pertama yaitu resonansi kedua, berarti N sama dengan 2. H sama dengan 2N dikurang 1 dibagi 4 dikali lambda. Berarti 2 dikali 2 dikurang 1 dibagi 4 dikali 0,4. Berarti ini berapa nih? 4 dikurang 1/4. Berarti 3/4 dikali 0,4. Dan hasilnya adalah 0,3 meter. Nah, untuk yang B, pada saat N sama dengan 4, kan terjadi nada atas ketiga, berarti frekuensinya 4. N sama dengan 4, H sama dengan 2N-1/4 dikali lambda. 2 dikali 4 dikurang 1 dibagi 4 dikali lambda. Hasilnya berapa? 2 kali 4, 8 dikurang 1, 7/4 dikali 0,4 meter. Nah, hasilnya 0,7 meter. Jadi seperti itu salah satu contoh soal yang sedikit mirip dengan soal-soal berikutnya. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, contoh soal yang sudah Ibu jelaskan tadi, antum dapat memahami. Dan untuk lebih memahami lagi, Ibu akan memberikan antum soal yang ada di link di bawah ini. Harap dikerjakan dan langsung jawabannya saja. Oke, syukron untuk perhatiannya. Mohon maaf jika Ibu banyak kesalahan. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.